Pendidikan berbasis kearifan lokal merupakan hal yang penting untuk diimplementasikan dalam negara multikultur seperti di Indonesia. Hal ini bertujuan agar peserta didik tumbuh sesuai identitasnya sebagai manusia Indonesia yang berbudaya. Terlebih bagi wilayah dengan pesona luar biasa seperti di Kabupaten Gunung Kidul. Perlu bagi satuan pendidikan di wilayah ini untuk ikut serta mengembangkan karakter peserta didik yang berbudaya dan terampil berkarya, terutama karya seni batik. Batik sebagai kekayaan bangsa mulai berkembang menjadi beragam jenis. Salah satu jenis batik yang banyak digemari adalah batik ekoprint. Teknik ekoprint berarti menggunakan daun dan bunga sebagai motif kain dengan cara diaplikasikan secara langsung. Pelatihan pembuatan tas batik ekoprint untuk siswa SD Pelayan 3 jatuh menjadi pilihan mahasiswa PPG Universitas Sanata Dharma sebagai upaya melatih kepedulian diri terhadap budaya dan pendidikan jenjang sekolah dasar. Proyek berjalan sesuai harapan, kami melakukan uji coba pembuatan ekoprint dengan berbagai teknik kukus dan teknik ponding. Melalui uji coba sebanyak 2 kali, ditemukan teknik ponding dapat memberikan hasil yang lebih baik dan cenderung lebih mudah dilaksanakan bagi pemula. Dalam teknik ponding, proses yang dilakukan adalah mordan, ponding, dan fiksasi. Tahap mordan yakni merebus kain pada larutan soda abu dan tawa selama 2 jam. Kemudian didiamkan selama 24 jam untuk memastikan larutan benar-benar bekerja untuk menetralisir zat kimia pada kain. Tahap selanjutnya adalah tahap ponding yang diawali dengan menata daun pada permukaan kain lalu menutupinya dengan plastik bening. Kemudian memukul-mukul permukaan daun secara merata. Lalu membersihkan sisa daun yang menempel sebelum selanjutnya diangin-anginkan selama 7 hari. Tahap akhir yaitu fiksasi. Proses ini adalah meredam kain yang telah melalui tahap ponding selama larutan tunjung selama 15 menit. Lalu dibersihkan dengan air mengalir dan dikeringkan. Seluruh tahap ini kami pelajari dari studi literatur dan uji coba. Pada tahap persiapan, kami berbelanja di toko Batik Darmo untuk mendapatkan beberapa bahan seperti soda abu, tunjung, dan tawas. Kami juga berkesempatan bertanya dan mendapatkan informasi seputar teknik ekoprint. Hal ini semakin menambah pengetahuan kami dalam membuat tas ekoprint. Pelatihan pembuatan tas batik ekoprint untuk siswa SD Pelayan 3 dilaksanakan pada Jumat 3 Maret 2023 di SD Negeri Pelayan 3 yang beralamat di Tumpak Ngawu, Pelayan Gunung Kidul. Program ini mendapat sambutan baik dari pihak sekolah. Kepala sekolah menyampaikan ucapan terima kasihnya atas kesediaan kami untuk memilih SD Negeri Pelayan 3 sebagai lokasi pelatihan ekoprint. Menurut guru kelas 5, program ini sangat sesuai bagi sekolah kami mengingat bahan-bahan ekoprint berada di sekitar sekolah. Pada hari Rabu, wali kelas 5 telah mengumumkan bahwa siswa perlu membawa alat berupa mutu dan daun segar seperti daun pepaya, daun keningkir, daun paku, dan daun berkelor. Sedangkan pada awal pelaksanaan, siswa diminta untuk melakukan history test untuk mengukur pengetahuannya tentang ekoprint. Hasil tes menunjukkan skor rata-rata pemahaman siswa berada pada 38%, yang berarti belum mengenal ekoprint. Pada tahap pelaksanaan, masing-masing siswa mendapatkan tas polos dan juga plastik bening. Siswa lalu diinstruksikan untuk menata daun pada permukaan tas sehingga menghasilkan motif yang diinginkan. Kemudian siswa melakukan proses ponding dengan memukul permukaan daun secara merata. Daun lalu dibersihkan dari kain. Siswa sangat antusias pada saat pembuatan tas batik ekoprint.
pemahaman setelah mengikuti pelatihan. Hasil postes menunjukkan adanya peningkatan pemahaman tentang siswa, yaitu berkaitan dengan batik ekoprint dengan skor rata-rata postes 96%. Pada akhir sesi ini dilakukan foto bersama kepala sekolah, wali kelas, dan juga mahasiswa. Pelatihan ini telah menghasilkan 22 tas batik ekoprint karya siswa kelas 5 SD Negeri Pelayan 3. Tas batik yang telah melalui tahap ponding kemudian dikumpulkan pada mahasiswa untuk dilakukan proses fiksasi. Fiksasi dapat dilakukan setelah mengangin-anginkan hasil ponding selama 7 hari. Tujuannya agar dapat motif benar-benar melekat pada kain dan terhindar dari luntur ketika dicuci secara berulang. Pada proses fiksasi, larutan yang digunakan adalah larutan air dan tunjung. Kain direndam pada larutan tunjung selama 15 menit. Kain lalu dibilas dengan air mengalir, lalu diangin-anginkan. Proses fiksasi dengan tunjung dapat membuat warna kain menjadi agak coklat dan daun semakin gelap. Proses pelatihan pembuatan tas batik ekoprint untuk siswa SD Negeri Pelayan 3 ini memberikan kami banyak pelajaran. Kami berlatih kepedulian, kreativitas, dan kecintaan terhadap budaya. Besar harapan kami agar program ini memberikan dampak positif bagi masa depan siswa SD Negeri Pelayan 3 dan menjadi inspirasi bagi banyak pihak.